Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya dan orang tua saya ingin mempresentasikan family business kami yang bergerak dalam bidang fashion yang bernama Hepin. Pertama, ini adalah sejarah bisnis saya dan keluarga saya yang akan dijelaskan oleh Bapak Edi. Selamat malam. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya brand kami, yaitu brand Hepin. Yang pertama-tama dahulu kita adalah penerima jasa jahitan perorangan yang setiap ada orang yang menjadikan 1, 1, 2, atau 2, 3 itu kita terima. Akhirnya orderan makin banyak, akhirnya kita kewalahan, dan hal tersebut sering dapat komplain bahwa tidak sesuai dengan jadwal selesai. Kita mundur terus, akhirnya jadi miss dengan customer. Terus dari hal tersebut kita putuskan kita harus mencari peluang bisnis lain selain dari menerima jahitan itu, karena itu dirasa sangat rumit dan sangat menghabiskan waktu. Pada saat itu kita browsing di Google, apa yang baru tren pada saat itu, apa yang harus kita buat produksi, kita masih mencari-cari. Akhirnya kita putuskan pada saat itu baru tren, yaitu adanya sajadah anak karakter, sajadah yang buat alas sholat itu, dan mukena itu ada gambar karakter kartunnya, seperti pada saat itu Nemo ikan, itu gambar Nemo ikan, terus gambar Ben 10, gambar Spiderman, dan lain-lain. Kita coba produksi itu. Kita produksi, kita tawarkan, akhirnya ada yang berminat, terus kita bikinkan. Pertama ada brand 20 piece, itu kita bikinkan, terus setuju, oke. Orderan makin banyak, dan hal itu juga ternyata merepotkan sekali, karena untuk kartun karakter ini susah. Setelah orderan banyak kita kesusahan, akhirnya kita tinggalkan lagi, terus kita bikin brand baru lagi, kita muter otak lagi. Selain produk dari saja itu, kita harus bikin apa? Akhirnya kita putuskan untuk membuat brand pada saat itu Fada. Ya, kita bikin brand Fada, yaitu gamis anak dan setelan tudungnya. Itu setelah Fada ini, terus ada seseorang yang ingin memegang brand Fada ini, dan kita kasihkan ke orang. Akhirnya bulan pertama, kedua, tiga, 1 tahun, oke, berjalan bagus. Tapi setelah tahun berikutnya akhirnya tumbang juga. Terus kita belajar rangkak lagi, terus kita bikin penawaran di sosmed. Akhirnya ada yang nyantol dari Ponorogo, bikin sajadah anak yang simple, terus bahannya juga mudah didapatkan. Terus kita sudah tawarkan, beliau oke. Terus ada kesepakatan mulai dari order 20 piece sampai dengan ribuan piece, dan kita bisa ambil bahan langsung dari pabrik. Kita putuskan, kita ambil bahan pabrik, terus kita produksi dan merekrut tetangga kanan kiri untuk mengerjakan. Setelah itu berjalan, kita memang maklunan itu, terus akhirnya tumbang lagi, kita bikin brand lagi, brand Ahza. Alhamdulillah brand Ahza ini perlahan-lahan mulai dikenal orang sampai sekarang. Nah, untuk mengantisipasi bahwa brand ini tetap aman, kita
bertujuan yaitu untuk mematenkan secara hukum. Jadi kita ingin mematenkan hak paten buat kita. Akan tetapi AHZA ini ternyata sudah tidak bisa dipatenkan karena nama AHZA sudah banyak dipakai orang lain. Akhirnya kita putuskan untuk mengganti brand AHZA ini menjadi Happin. Itu ceritanya. Happin yang artinya ini itu berkesan itu ceria dan beruntung. Demikian. Ada yang perlu ditanya lagi? Nah, terus ini orang yang terlibat, menurut saya yaitu orang tua saya sendiri, yaitu ibu dan bapak saya sendiri yang membangun usaha ini dari awal. Lalu bagaimana dalam menghadapi krisis ya? Mohon dijawab Bapak Edi. Untuk menghadapi krisis pada saat itu, memang untuk dalam berusaha sistem perusahaan seperti kita itu ada naik turun, kadang sama sekali nggak ada order, kadang order melimpah banyak, kita tidak bisa mengerjakan. Hal yang kita terapkan di sini pada saat kritis, itu kita bikin pertama kita menerima maklon, kita buka di medsos bahwa kita menerima maklon. Terus kedua kita membuat produk lain dari fashion ini yang masih berbau fashion, misalkan kita bikin cendera mata, kita bikin apa itu untuk cendera mata, apa itu namanya, aksesoris souvenir itu lah. Terus kita kasihkan kerjaan untuk menunggu order selanjutnya, karena belum ada, kita kasih bikin souvenir, sebenarnya kita tawarkan toko-toko di Solo. Itu ternyata sangat situ. Selain kita menggunakan kain-kain percaya, kain yang tidak dipakai, bisa terpakai, yang karyawan bisa kerja, dan kita jual dengan harga yang cukup bagus. Tuh. Ada lagi? Untuk kepercayaan agen itu bagaimana ya? Untuk kepercayaan agen, selain kita menjaga kualitas produk, ya, kita juga menerima apabila ini cacat atau tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, boleh retur. Terus kepercayaan ini didapat juga dari para customer. Customer ini dia merekomendasikan ke temannya. Dari kita pertama kita punya satu agen, akhirnya sampai saat ini kita hampir punya puluhan agen yang lumayan buat kami. Ya, itu lagi. Next, untuk identitas dan relasi, apa yang dilakukan keluarga untuk menjaga identitas dan reputasi? Tentunya kami selaku orang yang di dalam Happin ini selalu menanamkan nilai kebaikan dan saling membantu untuk sesama. Lalu untuk penamaan dari Happin tersendiri itu merupakan keberuntungan, yaitu kami berharap akan selalu ada keberuntungan dikala ada masalah. Lalu untuk kegiatan apa yang kami lakukan untuk para konsumen atau masyarakat sekitar, yaitu kami mengunjungi ke kediaman agen atau partner secara bergilir dan juga melakukan survei pasar. Selanjutnya yaitu untuk relasi kami mendapatkan relasi dari konsumen, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah komunitas. Jadi kami mengikuti berbagai seminar, lalu kami mendapatkan relasi dari komunitas tersebut. Dan juga kami juga lumayan aktif di sosial media, sehingga banyak para agen berdatangan dari sosial media. Dan untuk interaksi Happin terhadap partnernya, yaitu kami selalu menerima keluhan dengan cepat. Kami menanggapi apa yang komplain dari agen atau konsumen kami. Terus selanjutnya adalah kunjungan agen. Kami mengunjungi ke kediaman secara bergilir, juga melakukan
kelas rutin dengan menghadirkan expert. Ini merupakan genogram dari bisnis family saya. Saya merupakan generasi kedua. Lalu di sini ada struktural, ada founder, yaitu kedua orang tua saya, ada HR, sekretari, lalu di bawahnya ada marketing, production, dan finance. Visi dan target untuk Happin tersendiri adalah menjadikan brand Happin ini menjadi produsen fashion terbesar di Jawa Tengah, yaitu dengan cara mengoptimasi sosial media secara baik, mengikuti lebih banyak seminar akan mendapatkan lebih banyak relasi lagi, lalu meningkatkan SDM dengan mutu yang bagus, yang lebih baik, lalu juga kami akan berusaha lebih tanggap dengan tren yang akan datang. Lalu untuk nilai dan profesionalisme dan kejujuran, boleh dijelaskan oleh Bapak Edi. Profesionalisme, kita menjaga profesional dengan menjaga kualitas produksi yang bagus. Terus kita selain itu nilai yang kita harapkan untuk karyawan, kita beri aturan pada karyawan, tidak boleh ada yang terlambat, harus on time dari jam 8 pagi sampai jam 4, terus kemudian istirahat 1 jam 12 sampai jam 13, dan di saat mendengar azan zuhur, asar, karyawan diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaan dan harus melakukan sholat berjamaah. Ya, Kejujuran, lalu kejujurannya, gimana? Lalu selanjutnya next, ini adalah Ya. peraturan di bisnis kami, yaitu melakukan ibadah secara tepat waktu, bekerja untuk sesama, lalu dilarang untuk membuang-buang waktu dan dilarang untuk menggunjing sesama karyawan. Lalu ini merupakan bukti untuk perjalanan bisnis kami dari awal sampai terjadinya Happin. Terima kasih. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Ya Allah, Bapak suwe banget. Berapa menit? Ya, aku ngasih ke susu, ngasih presentasi nih. Wis. Wis. Alhamdulillah. Moga-moga diterima. Tinggal nilai AFL.